Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlini SMM, dosen Prodi Manajemen Kampus ITB Ahmad Dahlan, Jakarta. Saya sudah mengajar di Prodi Manajemen di ITB Ahmad Dahlan dari tahun 2016. S1 saya dari Universitas Andalas Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Sedangkan S2 saya dari UGM Yogyakarta, konsentrasi di Financial Management. Baik, pada pertemuan kali ini, karena ini adalah awal perkuliahan kita, maka saya akan memaparkan terlebih dahulu untuk RPS atau rencana pembelajaran semester. Jadi pembelajaran kita untuk semester ini harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, ya. Makanya kita perlu memaparkan RPS-nya, ya. Baik, mata kuliah pengantar bisnis ini adalah termasuk mata kuliah wajib. Kode mata kuliahnya adalah MBKK 104, rumpun MK-nya wajib, bobot SKS-nya 3 SKS, diberikan di semester 1, ya. Selanjutnya ada capaian pembelajaran prodi, ya. Di sini ada capaian pembelajaran lulusan program studi dari studi manajemen ini. S7, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. S11, internalisasi semangat kemandirian kewirausahaan. KU4, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, P11, menguasai konsep dan prinsip tentang lingkungan bisnis. KK, mampu memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan iklim kerja produktif. CPMK atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, ya teman-teman. CPMK 1, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan ruang lingkup bisnis. CPMK 2, mahasiswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. CPMK 3, mahasiswa dapat menjelaskan bentuk kerjasama, penggabungan dan ekspansi bisnis. CPMK 4, mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. CPNK 5, mahasiswa dapat menjelaskan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. CPNK 6, mahasiswa dapat menjelaskan manajemen produksi. CPNK 7, mahasiswa dapat menjelaskan manajemen pemasaran. CPNK 8, mahasiswa dapat menjelaskan manajemen sumber daya manusia atau SDM. CPNK 9, mahasiswa dapat menjelaskan manajemen keuangan. Deskripsi singkat mata kuliah pengantar bisnis, ya. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan ruang lingkup, bentuk-bentuk kepemilikan, bentuk kerjasama, penggabungan dan ekspansi bisnis, pengaruh lingkungan terhadap perusahaan, etika bisnis dan tanggung jawab sosial, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen pemasaran. Bahan kajian atau pokok bahasanya ada 9. Yang pertama tentang konsep dan ruang lingkup bisnis. Kedua, bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Ketiga, bentuk kerjasama, penggabungan dan ekspansi bisnis. Keempat, pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Kelima, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Keenam, manajemen produksi. 7, manajemen keuangan atau pembelanjaan.
Ke-8 manajemen sumber daya manusia atau SDM. 9 manajemen pemasaran. Ada beberapa daftar referensinya ya. Yang pertama yang utamanya adalah buku wajibnya dari Jeff Madura tahun 2007, Pengantar Bisnis, edisi keempat jilid 1 penerbit Salemba 4 Jakarta. Selanjutnya Bahasa Swasta DH dan Ibnu Sukoco W 2010, Pengantar Bisnis Modern, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern, edisi ketiga, cetakan ke-8, penerbit Liberty Yogyakarta. Selanjutnya Guguk Kismono di tahun 2001, Bisnis Pengantar, edisi pertama, cetakan pertama BPFE Yogyakarta. Selanjutnya Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert di tahun 2009, tentang bisnis, edisi ke-8 jilid 1, penerbitnya Erlangga Jakarta. Buku anjurannya ada Nicholas dan kawan-kawan di tahun 2009, tentang pengantar bisnis, edisi pertama, cetakan pertama jilid 1, Salemba 4 Jakarta. Selanjutnya Bambang Rianto tahun 2001, dasar-dasar pembelanjaan perusahaan, edisi keempat, cetakan ke-7 BPFE Yogyakarta. Kita lanjutkan untuk bab 2 ya teman-teman. Ini matriks rencana pembelajarannya untuk semester ini. Karena kita per semester itu ada 16 kali pertemuan, jadi masing-masing pencapaian pembelajaran tadi akan didistribusikan selama 16 kali pertemuan tersebut. Yang pertama, pada pertemuan pertama ya, materi pokok atau bahasanya konsep dan ruang lingkup bisnis. Sub pokok bahasanya ada pengertian perusahaan dan bisnis. Selanjutnya maksud dan tujuan bisnis, fungsi utama dan kegiatan pokok bisnis, tingkatan partisipasi bisnis, faktor-faktor yang menentukan iklim bisnis, problema bisnis yang dihadapi saat ini, tren-tren dan tantangan bisnis masa kini, pemegang kepentingan utama dalam bisnis, mempertimbangkan rencana bisnis. Bentuk pengajaran atau metodenya, kita menggunakan kuliah mimbar dan kuliah responsi ya. Tugasnya secara individu diberikan tugas mandiri yang bisa dibawa pulang dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Metode penilaian, tes tertulis dan tes lisan. Pada pertemuan kedua, mahasiswa akan mempelajari tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Faktor-faktor yang ada beberapa hal yang kita pelajari pada pertemuan kedua. Yang pertama, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih bentuk badan usaha. Yang kedua, perusahaan perorangan. Ketiga, perusahaan kemitraan. Keempat, korporasi. Kelima, perusahaan daerah atau PD. Perusahaan negara umum atau Perum, perusahaan negara jawatan atau Perjan, koperasi dan yayasan. Metode perkuliahannya adalah metode kuliah mimbar dan kuliah responsi. Secara individu diberikan tugas mandiri yang bisa dibawa pulang dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Metode penilaiannya adalah tes tertulis dan tes lisan. Pertemuan ketiga, mahasiswa mempelajari tentang bentuk kerjasama, penggabungan, dan ekspansi bisnis. Ada 3 hal yang dipelajari di sini. Yang pertama tentang joint venture, trust, holding company, sindikat, dan kartel. Yang kedua merger dan akuisisi. Yang ketiga tentang waralaba, kepemilikan khusus. Metode perkuliahannya adalah kuliah mimbar dan kuliah responsi. Jadi secara individu mahasiswa diberikan tugas mandiri yang bisa dibawa pulang dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Metode penilaiannya adalah tes tulis dan tes lisan. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Ada setidaknya 8 hal yang dibahas. Yang pertama,
pengertian lingkungan dan lingkungan perusahaan, perusahaan dalam masyarakat pluralistik, lingkungan fisik, energi dan konservasi, lingkungan perekonomian dan perpajakan, lingkungan hukum, lingkungan pemerintah, lingkungan internasional, lembaga-lembaga yang membantu perdagangan internasional. Metode perkuliahannya adalah kuliah mimba dan kuliah responsi. Secara individu, mahasiswa diberikan tugas mandiri yang bisa dibawa pulang dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tes penilaiannya adalah tes tulis dan tes lisan. Pertemuan kelima, mahasiswa mempelajari tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Ada 5 hal yang perlu dipelajari di sini. Yang pertama, pengertian etika dan etika bisnis, perilaku etis dan tidak etis, pengertian tanggung jawab sosial terhadap pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditor, lingkungan dan komunitas. Selanjutnya, pendekatan tanggung jawab sosial. Metode perkuliahannya adalah kuliah mimba dan kuliah responsi. Secara individu, mahasiswa diberikan tugas mandiri yang bisa dibawa pulang dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Metode penilaiannya adalah tes lisan dan tes tertulis. Pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa mempelajari tentang manajemen produksi. Ada 8 hal yang dipelajari pada pertemuan 6 dan 7 ini. Yang pertama, pengertian produksi, ya. Produktivitas, manufaktur dan operasi. Selanjutnya, pengertian proses, produksi dan manajemen produksi. Selanjutnya, tugas manajer produksi, jangka waktu produksi, sifat proses produksi, kegiatan produksi, pemilihan lokasi dan layout produk pabrik, pengendalian persediaan bahan baku. Metode perkuliahannya adalah kuliah mimba dan kuliah responsi. Secara individu, mahasiswa diberikan tugas mandiri yang bisa dibawa pulang dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini metode penilaiannya adalah tes tulis dan tes lisan. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan 9 dan 10, ya. Ini mahasiswa akan mempelajari tentang manajemen keuangan. Ada setidaknya 10 hal yang dipelajari. Yang pertama tentang pengertian dan fungsi manajemen keuangan atau pembelanjaan. Yang kedua tentang gambaran penggunaan dana. Yang ketiga sumber dana. Keempat, pemilihan sumber dana. Kelima, optimalisasi modal. 6, likuiditas. 7, solvabilitas. 8, rentabilitas. 9, arti pentingnya analisa finansial. 10, macam-macam rasio finansial. Metode perkuliahannya adalah kuliah mimba dan kuliah responsi. Secara individu, mahasiswa akan diberikan tugas mandiri yang bisa dibawa pulang dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, ini metode penilaiannya adalah tes tulis dan tes lisan. Pada pertemuan ke-11 dan 12, mahasiswa akan mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia atau SDM. Setidaknya ada 15 hal yang akan dipelajari di sini. Yang pertama, pengertian manajemen SDM, macam atau jenis personalia, ruang lingkup kegiatan SDM, sumber tenaga kerja, perencanaan, penarikan dan seleksi SDM, penempatan dan orientasi, pelatihan dan pengembangan SDM, penilaian prestasi kerja, kompensasi atau balas jasa terhadap karyawan, hubungan perburuhan Pancasila atau HPP, perjanjian kerja bersama atau PKB, konflik dalam hubungan kerja, perantara dalam pemecahan konflik, lembaga bipartit dan tripartit, mencegah konflik. Metode perkuliahannya adalah metode kuliah mimba dan kuliah responsi. Secara individu, mahasiswa diberikan tugas mandiri yang bisa dibawa pulang dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Metode penilaiannya adalah tes tulis dan tes lisan.
Pertemuan 13 dan 14, mahasiswa mempelajari tentang manajemen pemasaran. Ada setidaknya 24 hal yang akan dipelajari pada manajemen pemasaran. Yang pertama, pengertian pemasaran dan manajemen pemasaran. Yang kedua, tentang peran pemasaran dalam masyarakat. Yang ketiga, konsep-konsep pemasaran. Keempat, fungsi pemasaran. Kelima, pendekatan studi pemasaran. Keenam, pengertian dan macam-macam pasar. Ketujuh, segmentasi target dan posisi pasar. Kedelapan, bauran pemasaran atau marketing mix. Kesembilan, pengertian dan kategori produk. Ke-10, product life cycle atau PLC. 11, tentang merek. 12, arti dan pentingnya harga. 13, tujuan penetapan harga. Ke-14, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Ke-15, metode penetapan harga. Ke-16, politik penetapan harga. 17, strategi penetapan harga. 18, arti, pentingnya dan tujuan promosi. 19, bauran promosi atau promotion mix. 20, pengertian saluran distribusi. 21, alternatif saluran distribusi untuk barang konsumsi dan industri. 22, perantara saluran. 23, strategi alternatif saluran distribusi. 24, tentang distribusi fisik. Metode pengajarannya adalah metode kuliah mimbar dan kuliah responsi. Secara individu, mahasiswa diberikan tugas mandiri yang bisa dibawa pulang dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tesnya, penilaiannya adalah tes tulis dan tes lisan. Baik, mungkin itu yang disampaikan untuk distribusi pemahaman mata kuliah per semesternya. Selanjutnya kita akan lanjut ke silabus ya. Silabus nama mata kuliah kita adalah pengantar bisnis ya teman-teman. Kode mata kuliah kita MB-KK 104. Jumlah SKS SKS-nya adalah 3 SKS. Diberikan pada semester 1 karena merupakan pengantar dalam berbisnis ya. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan ruang lingkup, bentuk-bentuk kepemilikan, bentuk kerjasama, penggabungan dan ekspansi bisnis, pengaruh lingkungan terhadap perusahaan, etika bisnis dan tanggung jawab sosial, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen SDM dan manajemen pemasaran. Capaian pembelajaran mata kuliah ya. Ada 9 CPMK. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan ruang lingkup bisnis. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan bentuk kerjasama, penggabungan dan ekspansi bisnis. Keempat, mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Kelima, mahasiswa dapat menjelaskan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Keenam, mahasiswa dapat menjelaskan manajemen produksi. Ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan manajemen pemasaran. Kedelapan, mahasiswa dapat menjelaskan manajemen sumber daya manusia atau SDM. Kesembilan, mahasiswa dapat menjelaskan manajemen keuangan. Sub capaian pembelajaran mata kuliah. Nomor 1, sub CPMK. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perusahaan dan bisnis. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan maksud dan tujuan bisnis. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi utama dan kegiatan pokok bisnis. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tingkatan partisipasi bisnis. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang menentukan iklan bisnis. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan problema bisnis yang dihadapi saat ini. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tren-tren dan tantangan bisnis masa kini. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan pemegang kepentingan utama dalam bisnis. Kesembilan,
Mahasiswa mampu menjelaskan rencana bisnis. Selanjutnya nomor 2 sub CPMK pada pertemuan kedua. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih bentuk badan usaha. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perusahaan perorangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perusahaan kemitraan. 4. Mahasiswa mampu menjalankan korporasi. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan perusahaan daerah, perusahaan negara umum atau perum, perusahaan negara jawatan atau perjan, dan koperasi dan yayasan. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kedudukan konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan periode pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen konstitusi serta fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD Undang-Undang Dasar 1945. Pada pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian etika dan etika bisnis. Mahasiswa mampu menjelaskan perilaku etis dan tidak etis. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tanggung jawab sosial. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tanggung jawab sosial terhadap pelanggan. Mahasiswa mampu menjelaskan terhadap pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditor, lingkungan, dan komunitas. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan tanggung jawab sosial. Pada pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian etika dan etika bisnis. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan perilaku etis dan tidak etis. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tanggung jawab sosial. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan. Selanjutnya, mahasiswa mampu terhadap pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditor, lingkungan, dan komunitas. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan tanggung jawab moral, pendekatan tanggung jawab sosial. Pada pertemuan 6, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan susunan filsafat dan sistem nilai yang tersusun dan terkandung dalam Pancasila secara hierarkis, epistemologis, logis, dan etis atau aksiologis untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Mahasiswa mampu menjelaskan gambaran dan penggunaan dana. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber dana. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan dana. Mahasiswa mampu menjelaskan, memperkirakan, dan menghitung optimalisasi modal. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung likuiditas. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung solvabilitas. Mahasiswa mampu menjelaskan, memperkirakan, dan menghitung rentabilitas. Mahasiswa mampu menjelaskan arti pentingnya analisis finansial. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen SDM. Mahasiswa mampu menjelaskan macam jenis personalia. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kegiatan SDM. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber tenaga kerja. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan penarikan dan seleksi SDM. Pada pertemuan 9, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pemasaran dan manajemen pemasaran. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan peran pemasaran dalam masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemasaran. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi pemasaran. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan studi pemasaran. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan macam-macam pasar. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan segmentasi, target, dan posisi pasar.
Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan bauran pemasaran atau marketing mix. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan kategori produk. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan product life cycle atau PLC. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan merek. Mahasiswa mampu menjelaskan arti dan pentingnya harga. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan penetapan harga. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Mahasiswa mampu menjelaskan metode penetapan harga. Mahasiswa mampu menjelaskan politik penetapan harga. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan strategi penetapan harga. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan arti pentingnya dan tujuan promosi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan bauran promosi atau promotion mix. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian saluran distribusi. Mahasiswa mampu menjelaskan alternatif saluran distribusi untuk barang konsumtif dan industri. Mahasiswa mampu menjelaskan perantara saluran. Mahasiswa mampu menjelaskan strategi alternatif saluran distribusi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan distribusi fisik. Pokok bahasannya ya ada 9. Yang pertama, konsep dan ruang lingkup bisnis, bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, bentuk kerjasama, penggabungan dan ekspansi bisnis, pengaruh lingkungan terhadap perusahaan, etika bisnis dan tanggung jawab sosial, manajemen produksi, manajemen keuangan atau pembelanjaan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Daftar pustakanya juga ada beberapa. Pustaka utamanya ada dari Jack Madura, Basus Swasta, Gugup Kismono, dan Ricky W. Griffin. Sedangkan pustaka pendukungnya ada dari Nichols dan Bambang Rianto. Kita beralih ke bab 4, istilah penilaian dan peraturan. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam RPS kita. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL prodi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL prodi yang digunakan untuk pembentukan atau pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, kesimpulan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. CP mata kuliah atau CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Diulangi, CP mata kuliah atau CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Sub CP mata kuliah atau sub CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Selanjutnya, penilaian adalah patokan yang digunakan terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan dan kinerja atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. Metode penilaiannya ada tes tertulis, tes lisan, tes performance, unjuk kerja atau portofolio, dan lain-lain. Instrumennya ada lembar soal tes, lembar penilaian kerja, checklist rating scale, lembar rubrik. Komponen dan proporsi penilaian: kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Tingkat pencapaiannya nilai A 80-100%,
Nilai B 70 sampai 79%, nilai C 56 sampai 69%, nilai D 46 sampai 55%, nilai 0 sampai 45%, nilainya adalah E. Nilai A sampai D dinyatakan lulus, bobotnya 4, 3, 2, dan 1. Nilai E bobotnya 0 dinyatakan belum lulus. Baik, peraturan dan tata tertib. Hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 75% dan dari jumlah pertemuan ideal. Setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam perkuliahan. Hadir di kelas tepat waktu sesuai waktu yang ditentukan atau disepakati. Demikian RPS kita pada semester ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari saya pribadi mohon dimaafkan. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.